Kita akan merenungkan buah roh sukacita. Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudaraku, kita hidup di zaman yang katanya harus bahagia. Bahagia itu sederhana. Banyak di medsos berseliweran seperti itu, saudaraku ya. Bahagia itu sederhana. Jadi kita ini hidup di zaman yang katanya harus bahagia. Reel di Instagram, story-story orang, itu sepertinya menunjukkan kebahagiaan gitu ya. TikTok dipenuhi video-video lucu, video-video short YouTube dan lain-lain, banyak video lucu saudaraku. Tapi jujur deh saudaraku, pernah nggak kita ngerasa senyum di luar, ngakak di luar karena lihat video lucu, tapi sesungguhnya kita kosong di dalam. Kita mencari kompensasi dari kekosongan hati kita dengan mencari video-video lucu dan kita ngakak. Tapi di dalam ngakak, di dalam tawa karena melihat video-video lucu itu sesungguhnya hati kita kosong. Saudaraku, di tengah budaya yang mengagung-agungkan kesenangan instan, Rasul Paulus menulis soal sukacita. Bukan sebagai perasaan sesaat, karena sesuatu yang lucu, sesuatu yang humoris, atau sesuatu yang bikin ngakak, tapi sukacita itu sebagai suatu rasa dari buah roh. Saudaraku, sukacita itu bukan hasil dari scrolling medsos kalau di zaman saat ini. Ya. Sukacita itu bukan hiburan duniawi, tapi hasil dari nyambung terus sama Roh Kudus. Jadi kita bersukacita itu karena hasil dari kita connect, kita nyambung, kita terhubung terus dengan Roh Kudus. Saudaraku, apa sih sukacita itu sebagai buah roh? Kata sukacita dalam bahasa Yunaninya adalah kara, yang artinya lebih dalam dari sekedar bahagia. Ya, jadi kara itu lebih dari sekedar bahagia, saudaraku. Ya. Ini bukan sekedar tertawa saat nonton sebuah video lucu, saat nonton stand up komedi, atau nonton video-video lucu lah, saudaraku ya. Tetapi kara itu adalah rasa lega, rasa tenang, rasa lega, rasa tenang yang penuh, yang muncul dari relasi dengan Tuhan. Itulah sukacita, ya. Jadi berbeda dengan lucu yang kita dapatkan, ngakak, tawa yang kita dapatkan karena kita nonton video lucu atau sesuatu yang terjadi di hadapan kita yang membuat kita ngakak, membuat kita tertawa. Itu bukan sukacita sebagai buah roh. Sukacita sebagai buah roh itu adalah kelegaan, ketenangan, kepenuhan yang muncul karena relasi kita dengan Tuhan. Meskipun hidup ini lagi nggak lucu-lucunya, saudaraku. Ya, meskipun hidup ini lagi nggak lucu-lucunya, tapi bisa tetap ada sukacita. Nah, itu bedanya, saudara ya. Itu bedanya ngakak karena video lucu, humor, tawa karena video lucu dengan sukacita. Nah, sukacita itu bisa ada bahkan saat kita sedang mengalami hal yang sama sekali nggak lucu gitu ya. Nggak lucu banget sih lo, tapi kita tetap sukacita, saudaraku ya. Itu sesuatu yang berbeda karena itu berangkat dari dalam ya. Bukan sesuatu yang kita dapatkan dari luar, saudaraku. Sukacita itu lahir dari kedalaman hati kita, bukan dari keadaan di sekeliling. Saya ulangi, sukacita itu lahir dari kedalaman hati kita, bukan dari keadaan sekeliling yang buat kita ngakak dan tertawa. Tuhan Yesus sendiri berkata, hal-hal ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Sukacita Tuhan ada di dalam kita sehingga sukacita kita menjadi penuh. Yohanes 15 ayat 11. Tuhan Yesus nggak bilang begini, saudaraku. Aku kasih kamu liburan ke Bali, biar senang. Aku kasih kamu liburan ke Singapura, biar senang. Aku kasih kamu liburan healing ke puncak, biar kamu senang. Enggak. Tuhan Yesus nggak bilang seperti itu ya. Dia bilang, aku kasih kamu firman-Ku supaya kamu punya sukacita yang penuh. Karena firman itu akan mengisi kita dari dalam, dan itu yang membuat sukacita kita penuh. Nah, saudaraku, artinya sukacita sejati itu lahir dari ketaatan. Saya ulangi, sukacita sejati itu lahir dari ketaatan, bukan dari kemanjaan. Kita healing, kita memanjakan diri toh.
kita shopping, kita healing, kita rekreasi, itu kita memanjakan diri. Nah, sukacita sebagai buah roh itu tidak seperti itu, ya. Sukacita itu lahir dari ketaatan, bukan kemanjaan. Dari kedalaman relasi dengan Tuhan, bukan dari keceriaan yang kita beli. Kita membayar sesuatu untuk mendapatkan kebahagiaan. Tidak seperti itu, saudaraku. Sukacita itu tidak lahir dari keceriaan yang kita beli, tapi dari kedalaman relasi dengan Tuhan. Itulah sukacita sebagai buah roh, dan itu yang membedakan sukacita dengan bahagia yang duniawi, yang bikin ngakak, yang bikin kita lucu, yang bikin kita happy sesaat, saudaraku ya. Jadi ciri sukacita sejati dan bedanya dengan dunia apa, saudaraku? Yang pertama, sukacita sejati dari Tuhan sebagai buah roh itu tetap ada di tengah derita, ya. Di tengah penderitaan yang kita alami, di tengah kesulitan hidup yang kita alami, tetap ada sukacita dari Tuhan yang adalah buah roh itu. Contohnya Paulus dan Silas waktu di penjara dia malah nyanyi, saudaraku. Itu sukacita sejati. Ya, bagaimana di penjara dia bisa bernyanyi, dia bisa happy, dia bisa bahagia. Itu karena sukacita yang berasal dari Tuhan. Kisah Rasul 16 ayat 25. Dunia bilang mana bisa senang di penjara, saudaraku. Gak mungkin kita bisa senang di penjara di keadaan yang penuh derita. Tapi Roh Kudus kasih kekuatan buat kita semua bersyukur di tengah tekanan. Jadi kalau kita bisa bersyukur kepada Tuhan di tengah tekanan hidup ini, di tengah penderitaan yang kita alami, kita menaikkan syukur, itulah buah roh sukacita itu, saudaraku. Itulah sukacita sejati yang dari Tuhan. Dan itu nggak bisa dirasain oleh orang-orang yang tidak mengalami sukacita sejati itu. Jadi sulit kita menjelaskannya. Bagaimana kita bisa tetap menaikkan syukur kepada Tuhan di tengah derita, di tengah kesusahan, di tengah penderitaan, di tengah duka yang kita alami. Kita tetap menaikkan syukur kepada Tuhan. Itulah buah roh sukacita yang sejati. Dan itu beda dengan kebahagiaan duniawi karena ngakak lihat video lucu, saudaraku. Beda sekali, saudaraku. Karena kalau kita bisa ketawa, ngakak nonton video lucu atau nonton sesuatu yang bikin kita tertawa gitu ya. Tapi sebenarnya hati kita hampa. Itu berbeda dengan sukacita yang walaupun sekeliling kita penuh kesusahan, penuh derita, tapi hati kita penuh dengan syukur kepada Tuhan. Itu sesuatu yang berbeda ya. Jadi bedanya itu ada kehampaan dan kepenuhan. Bahagia dunia bisa bikin kita tertawa, bisa ngakak, tapi kehampaan. Tapi sukacita sejati itu walaupun dunia ini bikin kita nangis, tapi kita tetap menaikkan syukur kepada Tuhan. Karena hati kita penuh dengan sukacita. Itu bedanya sukacita sejati dengan bahagia duniawi, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, sukacita itu melahirkan kekuatan. Kalau kita memiliki buah roh sukacita itu, maka itu akan melahirkan kekuatan dari dalam. Nehemia 8 ayat 10 firman Tuhan katakan, sukacita karena Tuhan adalah perlindunganmu. Sukacita karena Tuhan adalah perlindunganmu. Jadi sukacita itu bukan cuma sesuatu yang berhubungan dengan happy, bahagia, saudaraku. Tapi sukacita itu melindungi kita. Sukacita itu bukan cuma bikin kita adem, tapi juga bikin jiwa kita kuat. Karena sukacita itu adalah perlindungan kita. Dia bikin kita kuat, dia mengcover kita, supaya dunia tidak bisa mencengkram hati kita. Kalau kita tidak bersukacita di tengah penderitaan hidup ini, dunia akan mencengkram hati kita, membuat kita tawar hati, saudaraku. Tapi kalau kita penuh dengan sukacita dari Tuhan, maka dunia tidak bisa mencengkram kita. Dia menjaga kita. Sukacita dari Tuhan itu perlindunganmu. Amin, saudaraku. Yang ketiga, bedanya sukacita sejati dengan bahagia duniawi adalah sukacita tidak bergantung pada like dan validasi orang. Sukacita sejati itu tidak bergantung pada orang suka kepada kita atau tidak, orang validasi hidup kita atau tidak. Tuhan Yesus disalib tanpa aplaus, saudaraku, tanpa tepuk tangan. Tapi sukacitanya tetap penuh karena ia tahu bahwa ia sedang melakukan kehendak Bapa. Jadi sukacita yang tumbuh dari Roh Kudus sebagai buah Roh Kudus itu tidak mudah dicuri, saudaraku, dan tidak bisa dicuri ya. Dan tidak bisa digantikan oleh komentar manusia ya. Seringkali komentar manusia itu membuat orang down, tapi orang yang memiliki buah roh sukacita, dia tidak akan down hanya karena komentar orang. No, saudaraku ya. Dia akan tetap bersukacita karena dia tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan.
Jadi jangan cari like dari orang atau cari perkenanan dari manusia, saudaraku ya. Jangan cari itu, tapi carilah perkenanan di hadapan Tuhan. Tentu waktu kita berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan tuntun kita untuk kita menjadi kesaksian, artinya berkenan di hadapan manusia. Nah, saudaraku, gimana caranya hidup dalam sukacita rohani? Yang pertama, tinggal dalam firman. Yohanes 15 ayat 10-11 menunjukkan bahwa taat pada firman Tuhan menghasilkan sukacita. Baca, renungkan, dan hidupi firman Tuhan setiap hari. Ya, tidak ada jalan lain kita bisa dipenuhi sukacita. Saudara bisa ngakak, bisa bahagia karena lihat video lucu. Tapi untuk sukacita bukan karena lihat video-video lucu, bukan karena ngakak lihat sesuatu yang humor di TV, saudaraku. Bukan karena cerita-cerita lucu dari teman yang kita dengar, enggak. Itu bisa disebut bahagia. Tapi sukacita yang datang dari Roh Kudus itu hanya didapatkan kalau kita tinggal di dalam firman Tuhan. Baca, renungkan firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, hidup dalam komunitas rohani. Saudara tidak bisa mengalami sukacita yang dari Tuhan kalau saudara menjadi lonely ranger atau hidup sendiri. Saudara harus bergabung ke sebuah komunitas, komunitas orang percaya. Saudara tidak bisa jadi orang Kristen yang sendirian. Saudara harus berjemaat di sebuah gereja. Saudara harus tergabung di dalam komunitas-komunitas rohani. Karena di situ kita akan berbagi bersama-sama sukacita yang dari Tuhan. Tidak ada orang Kristen yang bisa sendirian. Karena memang kita didesain sebagai bangunan Allah. Dan bangunan Allah itu persekutuan. Bangunan Allah itu adalah kumpulan dari orang-orang. Dan memang kita didesain seperti itu. Namanya juga gereja. Kita ini gereja. Ada sesuatu yang organik yang terhubung satu dengan lain, saudaraku. Maka kita nggak bisa jadi orang Kristen sendirian. Saudara harus berjemaat, menetap di sebuah gereja. Bertumbuh di situ, berakar, bertumbuh, berbuah di situ. Bersama dengan orang-orang percaya lainnya. Jadi gimana caranya mengalami sukacita rohani? Tinggal dalam firman, hidup dalam komunitas rohani. Lalu kemudian yang ketiga, fokus pada kekekalan, bukan pada kesementaraan. Ini yang paling penting, saudaraku. Kalau orang tidak fokus pada kekekalan, dia hanya fokus pada kesementaraan, dia tidak bisa mengalami sukacita sejati. Mengapa? Sebab kita tidak bisa menyandarkan hidup kita pada dunia ini. Kalau kita menyandarkan hidup kita pada dunia ini, kita tidak akan penuh dengan sukacita. Tapi kalau kita fokus pada kekekalan, kita memandang kepada yang di atas, pada kekekalan itu, saudaraku, maka apapun yang terjadi di sekeliling kita di dunia ini, baik penderitaan, dera, dan air mata yang muncul, semua itu tidak akan mempengaruhi sukacita kita. Sukacita kita akan tetap penuh sebab kita tahu ada kehidupan yang lebih baik yang Tuhan sediakan. Aku di sini hanya sementara. Aku hanya perantauan di muka bumi ini. Aku punya rumah yang kekal di sorga, di rumah Bapa yang kekal, di langit baru dan bumi yang baru. Jadi fokus pada kekekalan itu akan membuat hati kita penuh dengan sukacita. Apapun kehilangan yang kita alami, kita bisa tetap mengalami sukacita di hati. Sedih bisa kita alami, derita bisa kita alami, air mata bisa kita alami. Tetapi sukacita dari Tuhan itu tetap penuh di hati kalau kita pandang pada kekekalan, bukan pada kesementaraan dan kefanaan dunia ini, saudaraku. Makanya Roma 12 ayat 12 firman Tuhan katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Mengapa? Sebab kita punya harapan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi alasan kita bersukacita itu bukan karena kesementaraan duniawi ini, tapi karena kita memandang kepada kekekalan, hidup kekal yang Tuhan berikan. Mari kita bertanya, saudaraku, apakah sukacita kita selama ini bergantung pada apa yang kita punya, pada tontonan, atau pada sesuatu yang kita rasakan? Saya mau kasih tahu itu bukan sukacita sejati, itu hanya bahagia yang saudara dapatkan. Ya, sukacita yang dalam pengertian ini adalah sukacita merupakan buah Roh Kudus, itu tidak bergantung kepada tontonan kita, kepada sesuatu yang kita rasakan, atau sesuatu yang kita punya. Tapi sukacita sejati itu bergantung pada relasi kita bersama dengan Tuhan. Apakah kita masih bisa bersukacita walau keadaan belum ideal? Mari kita tanyakan itu pada diri kita. Apakah aku masih penuh dengan sukacita walaupun keadaan hidupku ini sepertinya tidak ideal? Dan yang ketiga, apakah aku bersedia tinggal di dalam firman Tuhan dan hidup dipenuhi oleh Roh Kudus agar sukacitanya makin nyata di dalam hidupku?
Mari kita refleksikan ini bersama-sama saudaraku, kita berdoa.